Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi Ibu Manginang dan keluarga. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya seorang pendeta KBP bernama Pendeta Merwal Tua Philip Simanjuntak. Saya seorang anak pendeta Antonius Simanjuntak almarhum yang terakhir melayani di HKBP Romangun. Nama saya Bu Gultom, istri Bu Menteruan. Sebuah harapan besar bahwa kita dapat saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling melengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 11. Dengarlah sabda Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanaman-tanaman, dan menanaminya dengan rupa-rupa dan pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan bidu-wanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gunting. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Pada waktu itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Kohelet yang disebut juga pengkhotbah mengatakan segala sesuatunya adalah sia-sia. Kesia-siaan hasil dari apa yang dilakukan, yang dicapai, dan yang diharapkan. Ketika seseorang datang kepada seorang tua-tua, seorang muda melangkahkan kaki di sebuah telaga, dia sedang merenung, tatapan kosong menatap hamparan air di depannya. Seluruh penjuru mata angin telah melewatinya, namun tak satu pun titik yang membuatnya puas. Kekosongan makin lenyap sampai ada suara yang menyapanya. Ada orang lain di sana. Kata tua-tua kepadanya, apa yang sedang kau lakukan anak muda? Rupanya seorang tua-tua atau kakek tua tadi mulai menatapnya dan mulai mengatakannya, apa yang kau risaukan? Anak muda itu pun menoleh dan mengatakannya, aku lelah Pak Tua. Telah berkilo-kilo jarak yang kutempuh untuk mencari kebahagiaan itu, namun tak kutemukan rasa itu dalam diriku. Aku telah berlari melewati gunung dan lembah, namun tak satu pun kebahagiaan yang ada dalam diriku. Kemanakah aku? Kemanakah harus ketempuh mendapatkan itu? Lalu kakek tua atau tua-tua tadi semakin dekat dan bertanya kepadanya, bagaimana perasaan hari ini? Dan dia pun mulai berbicara dalam hatinya. Di sana ada sebuah taman. Tangkaplah seekor kupu bagimu. Mereka saling berpandangan, merasa tak yakin atas perintah itu, atas harapan itu. Dia katakan, ya aku akan menangkapnya, akan kutangkap dengan tanganku dan kuberikan kepadamu.
Perlahan pemuda itu bangkit, langkahnya menuju satu langkah sampai ke taman. Tak berapa lama dijumpainya tanaman itu. Di taman yang banyak tanaman, dia melihat banyak kupu-kupu yang sedang berterbangan. Dia mulai menanamkan dalam dirinya, aku harus dapatkan itu. Semakin dia mencari, semakin dia bergerak, semakin dia berlari, dia menjatuh tersungkur, dan dia bangkit kembali dan menemukan semangat baru. Aku harus mendapatkannya. Saking lelahnya Pak tua tadi, atau seorang yang tua tadi, mulai mendekatinya dan bertanya, apakah engkau mendapatkannya? Istirahatlah, cukupkan diri. Saudaraku yang terkasih, Kohelet melihat kebahagiaan manusia diperoleh dari kesempurnaan. Ketika seorang memiliki harta, ketika seorang memiliki budak, ketika dia memiliki kekuasaan, jabatan, kepemilikan rumah, tanah, kolam, hewan, emas, perak, biduan-biduan, bahkan biduan wanita, hewan peliharaan yang bisa dimakan, dipelihara, bahkan hikmatnya sendiri adalah kesempurnaan dalam hidup. Semuanya menjadi sumber kebahagiaan manusia. Apakah semuanya cukup membuatmu serasa bahagia, amanginan dan keluarga? Bagaimana dengan orang lain yang sama sekali belum mendapatkannya? Atau hanya mungkin memiliki sedikit dari apa yang ada daripadamu? Apakah engkau perlu bersusah hati mencari kebahagiaan? Itu adalah pertanyaan reflektif untuk mengantarkan kita pada minggu hari ini, yang mengajarkan bahwa kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Kesia-siaan ketika seseorang mencari kebahagiaan dan akhirnya menemukan dengan cara yang berbeda, bahkan mungkin salah. Seseorang pernah mengatakan dengan istilah obsesi, dan seorang psikolog mengembangkannya dengan kalimat, dengan sebutan megalomania. Sebuah obsesi besar di mana seseorang memiliki fantasi besar dan pada akhirnya tidak mampu mewujudkannya. Seseorang yang menginginkan menjadi orang hebat, namun kehilangan cara mengenal diri. Dan gangguan mental tadi bergerak pada sebuah kepribadian yang disebut dengan narkistik. Gangguan kepribadian di mana seorang menganggap dirinya merasa sangat penting dan memiliki kebutuhan yang sangat besar dan harus digabungi orang lain, dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Sebutan ini muncul ketika seorang bernama Arsius, seorang yang sangat mencintai dirinya, semakin dia berkaca semakin mencintai dirinya dan melupakan di mana dia berkaca, dan selangkah lagi dia jatuh pada sebuah kolam. Saudara yang terkasih, kepribadian artistik sifatnya begitu mencintai dirinya. Tidak jarang orang selfie. Saya juga pernah selfie, dan akhirnya mengabaikan orang-orang di sekitar kita hanya untuk ingin selfie. Kita ingin membuat status di Facebook supaya orang like. Kita membuat status di Twitter orang supaya buat love. Kita membuat status di WA supaya orang banyak melihat. Mengacu pada sebuah sifat yang tadi. Saudara yang terkasih, Kohelet begitu mencintainya. Dengan pengalaman hidupnya dia berbagi kesaksian bagaimana Allah dengan hikmat yang dihidupi oleh Kohelet membandingkan hikmat dan kebodohan. Hikmat dalam bagian ini disamakan dengan pengetahuan, dan pengetahuan itulah yang diikuti oleh Kohelet, bahwa dia punya kemampuan untuk menata, dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, dia mempunyai harta berilmu, dia mempunyai kuasa yang hebat, namun dia kehilangan rasa di mana dia harus mengucap syukur, dan dia katakan semua sia-sia. Hal yang sama juga dalam firman Tuhan ini diangkat dengan kata kebodohan. Pengkhotbah melihat dengan lebih dekat bagaimana kebodohan lebih rendah dari iman. Kebodohan membuat orang tersandung karena jalan kegelapan dan jalan di mana keterbatasan dirinya untuk memahami sesuatu, dan akhirnya mengabaikan dan menghancurkan kehidupan orang lain.
Pada akhirnya Kohelet melihat orang bodoh dan orang berhikmat sama-sama mengalami nasib yang sama. Itulah sebabnya Kohelet menyesali dirinya, kebesarannya, keagungannya. Dia sesali. Kenapa? Baik orang bodoh, baik orang hikmat, pada alam akhirnya akan mengalami kematian. Kematian menjadi lonceng himbauan bagi kita bahwa semuanya akan sia-sia. Saat manusia mati, baik orang yang pintar, berhikmat, baik, jahat, pada akhirnya mati dan tidak ada yang dapat dibanggakan. Inilah yang membawa perenungan kita pada minggu-minggu Trinitatis. Sekarang minggu Trinitatis yang keempat, kita diajak digelitik bahwa semuanya akan sia-sia kalau kita kehilangan rasa bahagia, rasa bersyukur, rasa untuk menganggap segala sesuatunya adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Segala sesuatu hal yang diusahakan di bawah matahari pada akhirnya dengan kematian tidak memberikan nilai yang berarti. Saudara yang terkasih, Pengkhotbah 2 ayat 26 mengatakan, karena kepada semua orang yang diperkenankannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang diperkenankan Allah. Itu pun sia-sia usaha penjaringan. Apa gunanya kita mencari semuanya, namun yang menikmati orang lain? Jangan Tuhan bagi. Bersyukurlah atas kebahagiaan yang diberikan Tuhan. Jangan sia-siakan. Jika hidup ini perlu dikonkretkan dalam beragama dan menjadi umat Tuhan, simbangkanlah di mana dititipkan Roh Kudus dan Roh Kudus itu berbuah di tengah-tengah itu. Dan Roh itulah yang mampu menghentikan roda kebiasaan tadi, roda paradigma yang tertutup dan memenjarakan. Tuhan begitu mengasihimu, Amangina dan keluarga. Dia rela bersamamu untuk membangun masa depan, membangun Indonesia ini. Bahkan dalam diri dan hati kecilmu, Dia mempersiapkanmu menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang hebat dengan cara Tuhan. Tidak selayaknya kita meninggalkan cinta Tuhan. Tidak selayaknya kita meninggalkan anugerah Tuhan. Mari pandang hikmat Tuhan bukan dari pandangan hikmat manusia. Hikmat Tuhan atas perkara-perkara seharian, baik itu masalah makan minum, pekerjaan, melampaui itu kita menemukan hikmat yang membuat kita senang dan sukacita. Kalaupun COVID-19 membuat kita semakin bimbang untuk meletakkan hati dan meletakkan sebuah harapan. PSBB sudah diberlakukan di Jakarta secara darurat dan mungkin juga sudah merambah ke Bekasi. Di Depok sudah diumumkan. Apakah kita kehilangan rasa untuk bersyukur dan beribadah? Hanya orang-orang yang menemukan cinta Tuhanlah yang menemukan kedamaian. Dan dalam hati kita katakan, imunku terjaga Tuhan ketika aku merasa damai dari Tuhan. Imunku mulai terjaga ketika aku bersuka cita dalam Tuhan. Dan aku terus belajar menghargai apa yang Tuhan berikan, belajar menjalani hidup dalam kasih Tuhan, dan kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan ini. Bukan hanya menjaga apa yang kita miliki, tapi menjaga bagaimana hikmat Tuhan menuntun kita ke arah yang lebih hidup. Dan kita mampu mengatakan, walaupun COVID-19 menantangku untuk bersukacita, aku mampu bersyukur. Saudara yang terkasih, seorang anak kecil mungkin pernah melihat, dia lihat ke langit dan dia menemukan sebuah kapal besar. Dia katakan, seandainya aku bisa terbang, aku mungkin merasa nyaman. Dan dari langit juga orang berkata, seorang pilot menatap ke bawah, seandainya aku bisa segera pulang dan berkumpul bersama keluarga.
Ternyata tak ada satupun yang begitu sempurna untuk menjalani hidup. Namun kesempurnaan kita akan kita peroleh ketika kita mensyukuri keadaan hari ini. Kita bersyukuri bisa duduk bersama dengan suami atau istri. Kita boleh duduk bersama dengan anak-anak. Kita boleh saling mendoakan antar keluarga. Bahkan kita boleh bergereja hari ini. Coba bayangkan, seandainya kelak pada suatu waktu ada sebuah pengumuman gereja tidak boleh di gereja. Jika kita mulai menambah masalah. Jika kesempatan hari ini bisa bergereja, bergerejalah. Jika hari ini memberi kesempatan untuk bersukacita, bersukacitalah. Karena kekayaan, jabatan, uang dan lain sebagainya itu perlu. Karena cara Tuhan juga untuk memakaimu menjadi berkat bagi saudara. Namun perbuatan, harta, jabatan tidak menjamin keamanan, tidak menjamin kebahagiaan itu. Toh buktinya banyak orang yang hidup sederhana dapat tidur kenyang. Toh banyak juga orang yang memiliki masalah, yang memiliki harta tidak tidur kenyang. Syukurilah hal sederhana dalam hidup. Syukurilah keadaan istrimu, suamimu, anak-anak. Biarlah mereka berproses menjadi anak-anak yang hebat. Mereka boleh berkarya di masa mudanya, baik menjadi seorang yang anak milenial maupun anak post milenial. Ajarkan mereka untuk bersyukur dalam hal kecil, hingga mereka mampu bersyukur dalam hal besar. Dan Kohelet selalu mengatakan, segalanya menjadi sia-sia kalau kita kehilangan waktu, kehilangan rasa takut akan Tuhan, dan kita kehilangan rasa untuk bersyukur dan mengendalikan diri dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tampak seorang kakek yang berjalan tadi mengatakan kepada seorang pemuda yang dalam kelelahan hati. Dia katakan, tangkaplah kupu-kupu itu dengan hatimu, karena ketika engkau menenangkan dirimu, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang dapat digenggam. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang hanya dicari, namun kebahagiaan itu akan datang sendiri ketika engkau memelihara hati, berbagi sukacita, dan sukacitamu pun akan datang dari sekelilingmu. Kakek tua tadi mengangkat tangannya, dan ternyata ada seekor kupu-kupu yang hinggap di ujung jarinya. Terlihat kupu tadi merasa tidak takut, dan dia merasa damai di tangan kakek tadi. Selayaknya kebahagiaan itu pun, jangan membuat dirimu takut atas segalanya, karena warna dari ketakutan adalah warna yang membuatmu menjadi gelap, dan orang pun tidak nyaman untuk bersentuhan bagikan orang terkena COVID-19. Namun bagi orang yang terkena COVID, menjadi tugas kita orang percaya yang dalam kesempurnaan Tuhan. Mari kita doakan, karena kebahagiaan kita ketika mereka boleh sehat dan kita boleh bertemu kembali di tengah-tengah kehidupan ini. Kita boleh bergereja, kita boleh bertemu dalam situasi yang lain, bahkan berpapasan di jalan, di pasar, dan di tempat manapun. Kita belajar bahwa bahagia itu memang ada hanya dalam hati. Hati yang bersyukur pada Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, dan hati yang dipenuhi oleh Tuhan membuat kita semakin menemukan kebaikan dan cara Tuhan mengasihimu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi Mama Gina, bagimu yang malua pada jam 10 di gereja. Bersyukurlah dan rayakan kemenangan itu, karena hidupmu tidak sia-sia, karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, dan hikmat itulah yang memberkatimu untuk mencapai cita-cita yang penuh harapan dan segala yang baik di mata Tuhan dan di tengah-tengah manusia. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan hati kami. Tak ada yang sia-sia Tuhan jika kami bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin kami lelah untuk bekerja,
lelah untuk sekolah, lelah untuk mengembangkan dalam apa yang dalam diri kami. Namun kelelahan kami tidak akan sebanding dengan berkat dari Tuhan, bahwa Tuhan menyertai orang percaya dan Tuhan memberikan hikmat untuk mampu berdiri. Walaupun kami jatuh, kami mampu bangun, dan kami boleh bersama dengan orang-orang di sekeliling kami mengucap syukur, saling menolong. Dan biarlah gereja Tuhan akan di bumi yang berbeda menjadi gereja yang hidup, yang mau berbagi, mau saling menolong, dan kami menemukan karya Tuhan, kehebatan, kesuksesan, dan warna kegairahan untuk membangkitkan pelayanan. Semuanya boleh tumbuh membangun untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.